Halo adik semua, perkenalkan nama saya adalah Ibu Krisnasari. Saat ini saya sebagai Kepala Laboratorium Purifikasi dan Biologi Molekuler Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan laboratorium ini kepada adik-adik semua. Nah, Laboratorium Purifikasi dan Biologi Molekuler saat ini lokasinya ada di Fakultas Teknobiologi, berada di gedung TG lantai 4, ruang 4.7. Nah, adik-adik bisa berkunjung suatu saat ke laboratorium kami. Laboratorium kami memiliki visi yang sejalan dengan visi Fakultas Teknologi Surabaya, yaitu menjadi laboratorium yang handal dalam melakukan penerapan, pengembangan, dan inovasi di bidang purifikasi dan biologi molekuler berbasis sumber daya asli Indonesia. Misi laboratorium kami adalah mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, kualifikasi keilmuan, serta keterampilan yang unggul dalam bidang purifikasi dan biologi molekuler. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong penerapan inovasi dalam bidang purifikasi dan biologi molekuler dengan mendayagunakan sumber keanekaragaman hayati lokal Indonesia bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam laboratorium kami ada beberapa orang dosen serta teknisi laboratorium yang tergabung. Berikut adalah dosen-dosen yang terlibat atau aktif meneliti di Laboratorium Purifikasi dan Biologi Molekuler. Ada Ibu Dr. Ernot Maria Kuleti Marianti Purwanto, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor 1 di Universitas Surabaya. Kemudian ada Bapak Dr. Renat Sulistyo Emantoko, DPMSI. Beliau saat ini sebagai Dekan Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Ibu Dr. Mariana Wahyudi, MSI. Bapak Dr. Ciko MSI Apoteker, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua atau Kepala Program Studi Magister Bioteknologi Universitas Surabaya. Kemudian saya sendiri, Ibu Krisnasari, kemudian dan Ibu Yulanda Antonius, SSI MSc. Selain itu, ada dua laboratori technician yang aktif membantu penelitian di laboratorium kami. Ada Bapak Ahmad Subkan, beliau area kerjanya ialah analisis berbasis biologi molekuler. Yang kedua adalah Ibu Fitri Setia Megawati, beliau banyak melakukan analisis terkait dengan analisis kimia. Nah, untuk pengembangan riset di laboratorium purifikasi dan biologi molekuler, masing-masing dosen memiliki area riset dan ekspertis sendiri-sendiri. Saat ini, Ibu Maria Goretti memiliki area riset di arah bioproduct purification, kemudian melakukan beberapa analisis kimia, dan melakukan biorefinery atau pemurnian. Nah, saat ini risetnya dikembangkan profiling dan purifikasi dari produk protein, kemudian profiling dan purifikasi secondary metabolite dari tanaman, kemudian juga melakukan penelitian terkait pembuatan tepung komposit berbasis dari agroindustrial waste. Bapak Dr. Renat Sulistyo Emantoko, area risetnya terkait dengan perubahan epigenetik abnormal penderita penyakit metabolisme melalui intervensi pangan fungsional. Saat ini beliau melakukan riset terkait deteksi dini epigenetik abnormal penderita diabetes mellitus yang didanai oleh IPI. Kemudian beliau juga meneliti terkait jam epigenetik manusia Indonesia melalui kerjasama dengan University of California di Los Angeles. Berikutnya beliau juga membuat suatu kit deteksi virus penyebab penyakit udang yang didanai oleh IPI. Ibu Dr. Mariana Wahyudi, beliau memiliki area riset di bidang bioteknologi kesehatan dan biologi molekuler kesehatan. Saat ini, beliau melakukan penelitian terkait dengan penyakit infeksi yang mendapatkan pendanaan dari hibah PIPP DIKTI. Kemudian, beliau juga melakukan penelitian terkait TBC atau tuberkulosis
yang mendapatkan pendanaan dari World Class Research tahun 2020. Berikutnya adalah Bapak Dr. Ciko, MSc Apoteker. Area riset beliau adalah terkait dengan chemical and pharmaceutical biotechnology, secara spesifik pada bidang proteomik dan drug design. Nah, saat ini beliau aktif melakukan riset terkait dengan screening senyawa metabolit sekunder dalam pengembangan obat untuk inhibitor aktivitas suatu protein. Kemudian beliau juga melakukan produksi metabolit sekunder menggunakan sistem kultur jaringan tanaman atau hidroponik beserta identifikasi atau uji aktivitasnya. Setelah itu saya sendiri, Ibu Krisnasari, saya banyak melakukan riset di area industrial enzyme dan industrial microbiology. Nah, saat ini riset saya terkait dengan karakterisasi enzim kitinase termostabil dari isolat lokal dengan aplikasinya pada produksi senyawa-senyawa turunan kitin, khususnya untuk produk-produk farmaseutical. Nah, yang kedua, saya juga melakukan imobilisasi silanase dari Trichoderma ricinii pada bentody termodifikasi serta aplikasinya pada proses bleaching pulp. Berikutnya adalah Ibu Yulanda Antonius. Ibu Yulanda Antonius ini memiliki area riset di bidang bioinformatika, biologi molekuler, serta kultur sel hewan. Nah, saat ini beliau melakukan riset terkait dengan desain protein inhibitor menggunakan studi secara in silico. Kemudian beliau juga melakukan riset berupa identifikasi kemampuan metabolit sekunder sebagai agen wound healing. Nah, ini mendapatkan dana hibah internal. Nah, untuk mendukung riset yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen dan dibantu oleh mahasiswa yang ada di laboratorium kami memiliki fasilitas pendukung berupa alat-alat yang mensupport penelitian di lab kami. Ada beberapa alat-alat yang cukup advance di lab kami, seperti adanya PCR atau thermocycler, kemudian kita juga punya qPCR di sana. Selain itu ada HPLC dan microplate feeder. Selain itu juga ada beberapa alat-alat analisis yang ada di lab kami yang mensupport, yang akan bisa disaksikan secara langsung melalui video berikut. Demikian penjelasan saya terkait perkenalan terhadap laboratorium purifikasi dan biologi molekuler. Harapan kami kita didedikasikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita semua dan memberikan hasil riset yang terbaik juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.